Kylie Jenner digugat dengan tuntutan perdata oleh mantan karyawannya. Mantan pembantunya menuduh mogul kosmetik tersebut melakukan diskriminasi ras dan agama. Dengan tuduhan, tim Kylie mengatakan, kutip, umat Katolik adalah orang-orang yang mengerikan. Dan bahwa seorang supervisor diduga melempar gantungan baju ke kaki karyawan tersebut sambil secara verbal menyerangnya. Ini adalah skandal yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Sierra Gillespie. Bintang reality TV Kylie Jenner mendapati dirinya dalam masalah besar ketika mantan pembantunya mengajukan gugatan keras terhadapnya. Dan ada banyak sekali tuduhan terhadap Kylie dan perusahaannya di sini, termasuk diskriminasi ras dan pelecehan, diskriminasi agama, diskriminasi disabilitas, serta pembalasan. Gugatan baru menuduh tim Kylie menjentikan jari kepada karyawan ini, menuntut pekerjaan segera diselesaikan, dan mereka, kutip, merendahkan serta mempermalukannya berdasarkan ras, asal kebangsaan, dan agama. Selain itu, Kylie juga dituduh gagal membayar, termasuk upah minimum dan kompensasi lembur. Gugatan tersebut juga menuduh tim Kylie memaksa mantan karyawannya untuk bekerja saat jam makan siang atau waktu makan, bahkan saat waktu istirahat juga. Skandal hari ini membawa kita ke Hidden Hills, California. Ini adalah komunitas mewah yang berpagar di bagian barat Los Angeles dan merupakan rumah bagi Kylie Jenner. Dan maksud saya dengan rumah, itu adalah salah satu dari banyak rumah Kylie yang terletak di sana. Tapi itu adalah lokasi utama dari beberapa tuduhan terhadapnya. Sekarang, tuduhan-tuduhan ini diajukan oleh seorang wanita bernama Angelica Hernandez Vasquez. Dia adalah mantan asisten rumah tangga Kylie. Dan menurut gugatan perdata yang diajukan oleh tim Angelica pada tanggal 17 April, Angelica mulai bekerja untuk tim Kylie pada 10 September 2024. Sekarang, Angelica dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga dan menghabiskan sekitar 1 minggu di kediaman Kylie di Beverly Hills sebelum dipindahkan ke rumah di Hidden Hills pada 17 September 2024. Dan disitulah masalah-masalah tersebut diduga mulai terjadi. Menurut gugatan tersebut, sejak hari pertamanya di kediaman Hidden Hills, penggugat yaitu Angelica diperlakukan dengan permusuhan dan dikucilkan. Sepanjang gugatan tersebut, Angelica menyebut beberapa karyawan utama Kylie yang bekerja sebagai pengawas. Nama belakang mereka tidak dicantumkan, tetapi nama depan mereka ada. Ada Patsy yang merupakan kepala pembantu rumah tangga dan Elsie yang bekerja sebagai pengawas lainnya. Selama masa kerjanya, penggugat mengalami pelecehan yang berat dan terus-menerus oleh pihak yang bertindak atas nama para tergugat, termasuk Patsy dan Elsie. Menurut gugatan yang diajukan, Angelica secara rutin diberikan tugas-tugas yang paling sulit dan tidak diinginkan di rumah tersebut, serta dikeluarkan dari tim kebersihan, mengalami intimidasi dan perlakuan yang merendahkan, serta direndahkan dan dipermalukan di depan umum. Hal ini terjadi karena ras, asal kebangsaan, dan agamanya. Sekarang Angelica adalah seorang wanita asal El Salvador dan seorang Katolik yang taat. Selama bekerja untuk Kylie, dia mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya karyawan asal El Salvador. Dan menurut Angelica, hal ini digunakan untuk melawannya. Pihak-pihak yang bertindak atas nama para tergugat membuat pernyataan, termasuk, namun tidak terbatas pada, orang Katolik adalah orang yang buruk yang ditujukan kepada penggugat. Komentar yang menyiratkan bahwa pekerja dengan latar belakang serupa telah dideportasi, dan pernyataan yang menekankan kewarganegaraan Amerika mereka sendiri sambil mengejek atau mengintimidasi penggugat terkait status imigrasi. Di atas semua itu, para supervisor juga diduga beberapa kali menuntut untuk melihat ponsel Angelica, menuduhnya menjelek-jelekan mereka dan kemudian memarahinya, bahkan ketika dia sudah mengikuti instruksi. Angelica mengatakan semua ini memang dimaksudkan untuk merendahkan, mengintimidasi, atau menunjukkan kekuasaan atas dirinya. Beberapa kali Angelica mengatakan dia mendatangi supervisor untuk melaporkan dugaan pelecehan ini. Namun alih-alih melakukan perubahan, Elsie dan Patsy justru memaksanya untuk mengerjakan pekerjaan mereka dan kemudian menyuruhnya pergi jika dia tidak suka dengan perlakuan yang diterimanya. Segalanya memuncak setelah Thanksgiving 2024, dan inilah saat ketika sebuah pertemuan dikabarkan diadakan. Angelica mengatakan bahwa dia kembali mengangkat masalah-masalah yang diduga terjadi di sini, tetapi alih-alih menanggapi masalahnya, Patsy dan Elsie justru mengejeknya. Tidak ada tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan Angelica mengatakan bahwa dia kemudian mengetahui bahwa dirinya telah direkam selama pertemuan itu tanpa persetujuannya. Setelah pertemuan itu, dugaan pembalasan justru terus berlanjut. Angelica mengatakan beban kerjanya bertambah.
Itu pun jika dia dijadwalkan bekerja sama sekali. Dia mengklaim bahwa kadang-kadang jam kerjanya dikurangi, sehingga dia terpaksa bekerja lebih sedikit. Dan kemudian situasinya diduga menjadi semakin buruk. Ketika penggugat mengeluh lagi, keadaan berubah menjadi kekerasan terhadapnya. Pada atau sekitar tanggal 29 Maret 2025, seorang supervisor melemparkan gantungan baju ke kaki penggugat saat menegurnya. Angelica juga mengklaim ada masalah dengan gajinya. Dia mengatakan ada kegagalan dalam membayar seluruh upah yang telah diperoleh, keterlambatan dan tidak dibayarnya upah dalam jangka waktu lama, kegagalan membayar lembur, kegagalan memberikan waktu makan dan istirahat, kegagalan memberikan slip gaji yang akurat, serta kegagalan mengganti biaya terkait pekerjaan. Karena semua ini, Angelica mengatakan dia mengalami stres, kecemasan, dan gejala-gejala yang mirip dengan gangguan stres pasca trauma. Dan karena semua ini, dia mengambil cuti medis pada Juli 2025. Setelah kembali, kondisi yang tidak bersahabat itu tetap berlanjut. Pada 4 Agustus 2025, Angelica mengundurkan diri dari posisinya, mengatakan bahwa dia merasa tidak punya pilihan lain. Namun ketika dia mengundurkan diri, dia mengatakan para terdakwa sama sekali tidak memberikan tanggapan. Secara keseluruhan, Angelica mengatakan seluruh cobaan ini menyebabkan tekanan emosional, kecemasan, gejala PTSD, dan kehilangan upah. Di antara para terdakwa dalam gugatan tersebut, dia mencantumkan Kylie Jenner, baik sebagai korporasi maupun individu, TriStar Services, La Maison, Family Services, dan 25 Jane dan John Doe. Dalam gugatan tersebut, Angelica menyebutkan 25 tuduhan berbeda di antaranya. Diskriminasi dan pelecehan berdasarkan asal kebangsaan, diskriminasi dan pelecehan ras, diskriminasi dan pelecehan agama, pembalasan terhadap pelapor, kegagalan membayar, pemecatan yang tidak sah, dan tindakan sengaja yang menimbulkan penderitaan emosional. Angelica mengatakan dia berhak atas ganti rugi hukuman maupun kompensasi, tetapi tidak mencantumkan jumlah uangnya. Namun, dia memang mengajukan satu tuntutan utama untuk persidangan dengan juri. Gugatannya berbunyi, penggugat dengan ini menuntut sidang juri untuk dasar-dasar gugatan yang tercantum di sini. Baiklah, dia menuntut sidang juri, tapi apakah itu benar-benar akan terjadi? Maksud saya, kita pernah melihat selebriti di pengadilan sebelumnya, tapi sebenarnya, seberapa besar kemungkinan itu terjadi? Sekali lagi, dan apakah kasus ini memang punya dasar? Mari kita undang narasumber ahli hari ini untuk menanyakan pertanyaan itu dan banyak lagi. Ini adalah pengacara persidangan Ron Zambrano. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini, Ron. Dan baiklah, pertanyaan pertama saya untuk Anda, apa pendapat awal Anda? Apakah Anda pikir gugatan ini punya dasar yang kuat? Ada banyak dasar gugatan di sini. Lebih dari 20 itu adalah pemikiran pertama saya. Saya terus melihat daftar ini dan menurut istilah yang biasa kita pakai, ini seperti mengajukan sebanyak mungkin klaim lalu melihat mana yang berhasil. Itu bukan gaya saya. Beberapa orang punya gaya yang berbeda. Saya rasa setengah dari tuntutan ini akan dikikis atau dihilangkan entah bagaimana, baik di awal maupun nanti. Ini terlalu rumit, terlalu sulit untuk dikendalikan. Dan juga yang saya rasa akan kamu tanyakan pada saya adalah tanggung jawab pribadi Nona Jenner. Karena namanya disebutkan, namanya ada 2 kali kan? Satu sebagai korporasi, satu lagi sebagai individu. Dan saya tidak melihat di mana dia sebagai individu dituduh melakukan sesuatu yang salah. Jadi itu mungkin hal lain yang akan sedikit dibahas. Ini bukan gugatan besar dalam arti, maksudnya ini tidak terlalu berat dalam hal fakta. Kamu tahu, faktanya menurut saya itu mengerikan kan? Jika itu benar-benar bukan lingkungan kerja yang baik. Tapi klaimnya memang sangat banyak. Dan itulah kenapa sampai 30 sekian halaman. Ya, saat aku membacanya, karena mereka punya halaman pertama yang mencantumkan semua tuduhan, itu berlanjut ke halaman kedua karena tuduhannya masih terus berlanjut. Dan aku berpikir, oh, wow, oke. Jadi memang banyak sekali yang terjadi di sini juga. Tapi di halaman pertama, mari kita bicarakan ini. Kamu tadi menyebutkannya, di sini tercantum para tergugatnya. Di situ tertulis, Kylie Jenner seorang individu, lalu Kylie Jenner sebuah korporasi. Jadi aku membuka gugatan ini dan aku berpikir, ya ampun, apa yang dilakukan Kylie Jenner? Dan aku terus membaca, membalik halaman demi halaman. Ini seperti di film The Shining, di mana tulisannya, kerja terus tanpa bermain membuat Jack jadi gila, berulang-ulang. Aku terus membaca, lalu aku sadar, tunggu, ternyata tidak ada tuduhan terhadap Kylie sendiri. Semuanya dilakukan oleh para pembantu rumah tangga atau karyawannya, yang katanya, kamu tahu, melakukan diskriminasi rasial dan hal-hal seperti itu. Tapi Kylie sendiri, kenapa dia harus disebutkan kalau dia bahkan tidak benar-benar terlibat dalam gugatan itu? Bisa jadi ada 2 kemungkinan. Pertama, itu sengaja dilakukan untuk menarik perhatian media, seperti yang sudah terjadi, meskipun sebenarnya tidak perlu karena dia sudah disebutkan sebagai sebuah korporasi.
Kamu tahu, tetap saja Kylie Jenner Incorporated. Atau mereka hanya lupa menghapus namanya secara individu. Dan alasan saya pikir kemungkinan besar yang terakhir adalah karena hal pertama yang akan dilakukan oleh pengacara yang akan mewakili Nona Jenner biasanya salah satu dari kantor-kantor yang mewakili selebriti di daerah LA. Marty Singer terlintas di pikiran. Mereka akan menyerang gugatan ini dengan apa yang disebut demurrer, dengan mengatakan tidak ada fakta yang memberatkan Kylie sebagai individu, dan karena itu dia seharusnya tidak menjadi tergugat. Dan seperti yang tertulis saat ini, saya rasa itu akan dikabulkan. Bukan berarti dia tidak akan stres setelahnya, karena perusahaannya masih terlibat, tapi kamu tahu, itu akan menjadi kemenangan sebagian. Dan hakim akan bertanya, kenapa dia disebutkan sebagai individu tanpa ada fakta yang melekat padanya sebagai individu? Itu juga yang aku pikirkan saat aku membaca ini, karena mereka juga menyebutkan Kylie punya beberapa rumah. Jadi jelas dia sering bepergian ke seluruh dunia. Aku tahu dia terlibat di banyak bisnis berbeda. Aku jadi bertanya-tanya, mungkin saja ini terjadi tanpa sepengetahuannya. Dan dia seperti, tunggu dulu, aku bahkan tidak tahu sama sekali tentang kejadian ini. Kenapa aku jadi ikut-ikutan terseret dalam semua ini? Jadi di sisi lain, kalau aku jadi tim pembela Kylie, aku akan bertanya-tanya, apakah kamu akan mengatakan sesuatu seperti, oke, wanita ini, penggugat yang mengajukan gugatan ini, dia jelas tahu bahwa Kylie Jenner adalah seorang jutawan. Dia pernah tercatat sebagai miliarder termuda di dunia. Kamu tahu, dia punya banyak uang di bank. Mungkin saja dia hanya mengejar Kylie demi semua uang itu. Apakah itu sesuatu yang akan dipikirkan oleh tim Kylie? Ya, menurut saya dari sudut pandang Nona Jenner, dari sudut pandang narasi, itulah yang seharusnya dia lakukan kan? Seperti gugatan ini tidak berdasar. Kamu tahu, nama saya disebutkan di sini dan tidak ada fakta yang terkait dengan apa yang saya lakukan sebagai individu. Ini hanya upaya mencari uang saja. Dan biasanya itulah yang dilakukan semua tergugat selebritas. Bahwa ini biasanya hanya upaya mencari uang. Yang selalu saya ingatkan untuk dihindari karena jika saya menasihati dia, saya akan menyuruhnya untuk maju. Saya tidak ada di sana, tapi jika kamu diperlakukan seperti ini di luar kehadiran saya, itu tidak benar. Dan saya akan mengambil langkah agar semua orang diperlakukan dengan martabat. Itu bukan saya, karena kamu tidak menuduh apapun terhadap saya. Karena saya percaya bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan martabat, tidak peduli apapun status mereka dalam hidup. Tapi jika ada orang di belakang saya, kamu tahu, menggunakan otoritas saya untuk memperlakukanmu seperti itu tidak benar. Itu yang akan saya lakukan. Kamu tahu, itu yang akan saya sarankan dia lakukan. Tapi mereka mungkin akan membalas dengan sangat-sangat keras terhadap penggugat ini. Mengatakan bahwa ini hanya untuk uang dan tidak ada yang salah dan semuanya baik-baik saja. Dan kita tidak perlu berubah. Yang menurut saya bukan narasi yang baik. Tapi ya, apa sih yang saya tahu? Maksud saya, ini memang rumit kan? Karena tuduhannya di sini cukup berat. Salah satu tuduhannya adalah seseorang melemparkan gantungan baju ke arahnya. Kamu tahu, secara fisik semacam menyerangnya. Tuduhan lainnya adalah dia mengatakan sesuatu seperti, kamu tahu orang Katolik itu orang yang buruk. Atau, oh wanita El Salvador, oh kamu satu-satunya. Kamu tahu hal-hal yang benar-benar negatif tentang wanita ini, keyakinannya, siapa dirinya, tubuh fisiknya, semua itu dilempari barang-barang. Itu semua sangat buruk. Tapi sekali lagi, aku tidak tahu apakah Kylie benar-benar bertanggung jawab atas semua ini. Kita sudah membahas soal motif uangnya. Tapi yang menarik bagiku adalah aku tidak melihat jumlah uangnya. Kadang-kadang saat aku membaca kasus-kasus perdata seperti ini, terutama dalam kasus P. Diddy, ada begitu banyak gugatan perdata yang muncul. Dan orang-orang meminta, maksudku, jumlah uang yang sangat besar. Menurutku, aku berhak mendapatkan sejumlah uang sebagai ganti rugi. Tapi aku tidak melihat ada angka tertentu dalam gugatan ini. Apakah itu sesuatu yang tidak biasa? Atau bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Jadi itu tergantung pada yurisdiksinya. Di California, tidak ada persyaratan bahwa kamu harus mencantumkan angka tertentu saat mengajukan gugatan di pengadilan negara bagian. Jadi selama kamu memenuhi persyaratan faktual dan hukum lainnya, kalau itu sudah terpenuhi, tidak jadi masalah. Tapi soal angka, itu tidak perlu dicantumkan di situ. Maksud saya tidak melakukannya karena situasinya bisa berubah kan? Seperti kasus yang awalnya bagus, bisa berubah jadi buruk. Dan akhirnya kamu malu sendiri karena sudah meminta $5 juta atau berapapun itu. Atau seperti kasus yang awalnya kamu kira tidak terlalu bagus. Dan kamu bilang, saya cuma mau 100.000. Tapi di tengah jalan, kamu menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak kamu ketahui dan kasusnya jadi besar. Kamu tidak mau berkomitmen terlalu awal, karena sebenarnya mereka juga belum tahu banyak.
Dalam setiap kasus ketenaga kerjaan, pemberi kerja selalu tahu lebih banyak dari siapapun kan? Mereka punya kendali atas para karyawan. Jadi di sini, Nona Jenner punya kendali atas rumah tangganya sendiri, karyawan-karyawannya saat ini. Dia akan bisa melakukan penyelidikan atau perwakilannya dan benar-benar mencari tahu apa yang terjadi dan apa isi dokumen-dokumennya, email atau pesan teks, apapun itu. Apa yang mereka katakan. Penggugat hanya punya apa yang dia bawa saat pergi. Seperti, dia benar-benar tidak tahu atau pengacaranya tidak tahu banyak. Mereka hanya bisa mempercayai kata-katanya saja. Jadi, pihak pemberi kerja di sini, Nona Jenner, sudah berada di posisi yang lebih baik dalam hal strategi yang harus dilakukan. Jadi dengan begitu, para pengacara penggugat biasanya akan berpikir, ya sudah, mari kita main aman saja. Jangan terlalu berlebihan dengan angka yang diajukan. Sebaliknya, yang mereka lakukan adalah mengajukan lebih dari 20 tuntutan yang menurut saya pribadi itu berlebihan. Maksud saya, seolah-olah setiap hal yang dilindungi undang-undang terjadi pada wanita ini, yang justru bisa merusak kredibilitas Anda sejak awal, bukan? Itu sisi lainnya, kan? Alih-alih mengatakan 3 hal ini terjadi dan 3 hak saya ini dilanggar, sekarang malah seperti seolah-olah semua kemungkinan pelanggaran hak menimpa saya. Dan menurut saya itu mengurangi pentingnya hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, seperti melempar gantungan baju ke karyawan. Itu mungkin sesuatu yang sebaiknya tidak kita lakukan. Ya, kamu benar. Saat kami membahas tuduhannya, beberapa diantaranya masuk akal, seperti diskriminasi ras atau agama. Itu masuk akal bagiku, karena dia menyertakan kutipan yang membicarakan tentang dirinya yang Katolik, semacam hal negatif. Tapi salah satu tuduhan lain yang dia sebutkan adalah pembalasan terhadap pelapor pelanggaran. Dan aku sempat berpikir, tunggu, itu kaitannya di mana? Maksudku, seperti yang kamu bilang, aku memang cenderung setuju kalau mungkin mereka punya banyak tuduhan di sini. Tuduhan-tuduhan itu sampai 2 halaman. Ada banyak hal yang terjadi di sini. Tapi mungkin juga dia ingin menutupi semua kemungkinan dan memastikan dia bisa mendapatkan sesuatu dari ini. Dan kurasa itu juga pertanyaan selanjutnya dariku. Kalau aku biasanya membahas sisi kriminal dari suatu kasus. Jadi biasanya kamu tahu beban pembuktian ada di pihak penuntut. Apa artinya untuk sisi perdata dari suatu kasus? Karena seperti yang kamu sebutkan tadi, Kylie, tergugat di sini, dia, si pemberi kerja, tahu lebih banyak daripada penggugat yang mengajukan ini. Jadi dia punya sedikit keunggulan dalam hal ini. Bagaimana penerapannya di pengadilan terkait beban pembuktian dan semua itu? Apa saja perbedaannya? Itu pertanyaan yang bagus, dan sesuatu yang harus kami ingatkan kepada juri saat persidangan, bahwa ini bukan persidangan pidana. Karena sering muncul di TV, kamu tahu istilah di luar keraguan yang wajar. Itu bukan yang sedang kita hadapi di perkara perdata. Dalam perkara perdata, yang kita hadapi itu kebalikannya. Jadi penggugat yang memikul beban pembuktian, benar? Di sini penggugat yang memikul beban, dan bebannya bukan di luar keraguan yang wajar. Bebannya adalah yang kita sebut sebagai standar bukti yang lebih mungkin benar daripada tidak. Dan bagi kita yang pernah ikut sidang atau menangani persidangan, ini sebenarnya seperti Anda tahu, timbangan keadilan. Ini seperti hanya sedikit saja, sekitar 51%, dan Anda sudah memenuhi beban itu. Jadi ini adalah beban yang cukup mudah bagi penggugat, selama dia memiliki fakta-fakta untuk diberikan kepada juri agar membantunya, bukan? Jadi saya bisa katakan sekarang, bukan ide yang baik untuk meminta juri memutuskan lebih dari 20 tuntutan. Juri akan merasa, ini terlalu membingungkan. Saya sudah berhenti memperhatikan kan, ini terlalu banyak. Ini akan dipersempit. Untuk hal-hal seperti yang sudah kamu sebutkan, pembalasan terhadap pelapor pelanggaran, saya sebenarnya tidak melihat itu dalam cerita dasarnya. Jadi ini adalah hal lain yang akan diserang oleh pengacara Kylie. Mereka akan berkata, tidak ada fakta. Dari awal, tidak ada fakta. Kasus itu seharusnya, kamu tahu, klaim itu seharusnya dihapus. Dan itu bukan satu-satunya klaim yang akan diserang. Dan saya pikir hakim akan berkata, ya, kenapa ini ada di sini? Saya tidak melihat apa-apa di sini. Yaitu saya tidak tahu. Dan kamu tahu, saat kita membahas dan berbicara tentang sisi perdata, pikiranku langsung kembali dan mengingat masa-masa Johnny Depp melawan Amber Heard. Karena ini mungkin adalah persidangan terbesar sejak OJ. Dan ini bukan pidana, ini perdata. Jadi aku mencoba kembali dan berusaha mengingat semua yang ada di otakku tentang itu. Dan salah satu hal yang disebutkan di sini dalam gugatan ini adalah penggugat, Angelica, menyatakan bahwa dia berhak atas ganti rugi punitif maupun ganti rugi kompensatoris. Dan aku ingat pernah mempelajari ini saat membahas Didi dan sekarang benar-benar lupa sama sekali. Jadi bisakah kamu jelaskan perbedaan antara keduanya untukku? Tentu saja, ya tentu saja. Jadi ganti rugi kompensatoris adalah ketika penggugat meminta juri, bisakah Anda memberikan uang sebagai ganti rugi? Untuk memulihkan kerugian saya sepenuhnya. Baik dari tekanan emosional yang saya alami maupun dari kerugian finansial yang saya alami. Karena saya di sini, Anda tahu, dia terpaksa berhenti kan?
Saya juga terpaksa berhenti. Saya belum mendapatkan uang sejak sekitar tahun 2025. Dan Anda tahu, hitung saja per bulannya, dan tolong berikan itu kepada saya. Itu mengganti kerugian saya. Kerugian non-ekonomi, tekanan emosional yang biasanya paling banyak dipikirkan orang, bukan? Kerugian secara manusiawi, Anda tahu. Apa yang saya alami? Berapa nilai dari berada di sana dan dilempari gantungan baju? Berapa nilai dari itu? Tidak ada nilai yang pasti. Kita hanya perlu membicarakannya. Dan kalian para juri yang akan membicarakannya. Apapun yang diputuskan oleh juri sebagai nilai yang pantas untuk mengganti kerugian itu atas rasa malu itu, Anda tahu, mari kita anggap itu benar. Itu bukan perasaan yang menyenangkan. Dan Anda tahu, ya Tuhan, betapa memalukan dan merendahkan martabat itu. Hanya untuk sekedar berargumen saja. Uang itu bersifat kompensasi untuk memulihkan kerugian penggugat sepenuhnya. Benar? Seolah-olah untuk memperbaiki kerugian. Karena Anda tahu, kita tidak bisa dan tidak ada lagi hukum mata dibalas mata. Di mana kita seperti, oke, taruh wanita ini di depan tembok, lalu kita lempar gantungan baju ke arahnya dan semuanya jadi baik-baik saja. Kita tidak melakukan itu. Hanya uang yang bisa mengkompensasi penggugat. Jadi itulah yang disebut ganti rugi kompensatoris. Ganti rugi punitif berkaitan dengan menghukum tergugat atas perilaku yang menurut juri terbukti. Dan sekarang saya akan membuatnya jadi lebih membingungkan. Dengan standar yang jelas dan meyakinkan, yang sedikit lebih tinggi daripada standar pembuktian berdasarkan bobot bukti yang lebih besar. Bahwa pihak pemberi kerja, jadi Kylie Jenner Incorporated atau siapapun mereka itu, karena bukan hanya dia saja kan, dia adalah sebuah korporasi. Ada orang-orang yang mengelola rumah tangganya, bukan hanya dia saja, bertindak dengan niat jahat kan, dengan niat jahat, penipuan, penindasan terhadap hak-haknya, terhadap hak-hak penggugat. Jadi, jika juri memutuskan, ya, kami memang menemukan bahwa pihak pemberi kerja di tingkat atas benar-benar berusaha menekan hak-haknya. Kita harus menghukum perusahaan karena melakukan itu. Jadi, kita sudah memberikan ganti rugi penuh padanya. Ini keputusan juri. Kita sudah memberikan ganti rugi penuh dengan ganti rugi kompensatoris. Sekarang, kita ingin memberikan pelajaran kepada pemberi kerja. Dan itulah ganti rugi punitif. Itu adalah uang hukuman. Itu adalah perbedaannya. Oke, aku mengerti. Aku melihat bagaimana keduanya bisa membingungkan. Maksudku, aku bahkan baru saja salah bicara ketika aku menyebut Didi, padahal aku sedang membicarakan Johnny Depp. Ada begitu banyak hal berbeda yang terjadi di sini, sehingga jika ini benar-benar dibawa ke persidangan juri, maksudku, penjelasanmu tadi sangat bagus dalam menjelaskan perbedaannya. Tapi aku tahu bahwa para juri itu adalah tugas yang sangat penting bagi mereka untuk mempertimbangkan hal seperti itu. Mereka benar-benar harus memperhatikan, fokus, dan mengingat semua bukti ketika mereka akan memutuskan sesuatu seperti ini. Ini cukup rumit. Dan aku memang penasaran. Penggugat secara khusus menyatakan dalam gugatan bahwa dia menuntut persidangan juri. Tapi berdasarkan apa yang sudah kita bicarakan, aku tidak tahu apakah Kylie benar-benar pantas menjadi terdakwa di sini. Aku tidak tahu apakah ada bukti yang benar-benar menunjukkan Kylie Jenner sendiri melakukan tindakan-tindakan yang dituduhkan terhadapnya. Jadi, kurasa ini semacam pertanyaan dua arah. Menurutmu, apakah kasus ini akan dibatalkan? Menurutmu, apakah tim Kylie akan berhasil membatalkan kasus ini dan namanya tidak lagi tercantum sebagai terdakwa? Atau menurutmu kasus ini akan berlanjut ke persidangan juri? Jadi pertanyaanmu membutuhkan dua cara untuk menjawabnya, atau dua pendekatan untuk menanggapinya. Jadi pihak pembela pasti akan mengajukan apa yang sebelumnya saya sebut sebagai eksepsi. Itu adalah serangan terhadap gugatan sebenarnya, dengan mengatakan bahwa klaim-klaim tertentu yang tercantum tidak memiliki fakta yang mendukung, atau fakta-fakta yang katanya ada tidak cukup. Yang paling mencolok adalah yang ditujukan kepada Nona Jenner sebagai individu, kan? Itu yang paling mencolok. Anda sudah mengidentifikasinya, saya juga sudah mengidentifikasinya. Hakim akan selalu memberikan penggugat satu kesempatan untuk memperbaikinya, kan? Karena ada kebijakan publik yang sangat kuat bahwa setiap orang harus punya kesempatan untuk didengar keluhannya berdasarkan pokok perkara, kan? Bukan hanya karena masalah teknis. Bisa saja seperti, ya ampun, kami lupa dan ada hal buruk yang terjadi. Tapi kamu tidak boleh berbohong, kan? Kamu tidak bisa mengada-ada hanya untuk membuatnya tetap terlibat. Saya tidak tahu apakah itu sepadan. Itu pembahasan yang berbeda. Jadi menurut saya pribadi, saat membaca ini, banyak bagian dari gugatan ini akan, kamu tahu, saya tarik kembali. Nah, namun saat ini, sebagian yang cukup besar, katakanlah sekitar 30% atau 40% dari itu, akan berkurang melalui proses ini. Saya sedang menjelaskan proses demur ini. Saya pikir setelah tahap pengungkapan bukti, di mana semua orang diambil keterangannya, mereka mengajukan yang disebut permohonan agar perkara diputus tanpa sidang penuh, dan ada klaim tambahan karena memang terlalu banyak. Dan hakim akan condong untuk menggugurkan beberapa hal ini. Memang terlalu banyak.
Saya pikir ketika saya membaca ceritanya, yang saya lihat adalah pelecehan berdasarkan agama dan pelecehan berdasarkan asal kebangsaan. Dan juga tuntutan atas tekanan emosional ketika kamu dilempari gantungan baju, benar? Masalahnya dengan hal-hal itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak disebutkan sebagai tergugat individu. Dan alasan mereka tidak disebutkan sebagai tergugat individu dari sudut pandang teknis adalah karena mereka tidak punya uang $1 miliar kan? Atau asuransi. Itu sebabnya tidak begitu. Jadi hakim, pertanyaan-pertanyaan ini akan diajukan oleh hakim kan? Seperti, tunggu dulu, orang-orang yang sebenarnya melakukan hal-hal paling keterlaluan, komentar-komentar keterlaluan, dan melempar gantungan baju secara keterlaluan tidak menjadi tergugat individu. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya digugat secara individu dalam kasus ini. Dan itu adalah sesuatu yang menurut saya para pengacara harus hadapi. Untuk menjawab bagian kedua dari pertanyaan Anda, menurut saya, Nona Jenner sebagai individu tidak akan tetap menjadi tergugat individu di persidangan. Saya rasa akan ada sesuatu yang berlanjut ke persidangan. Saya rasa jika dia memang terlibat, dia akan menjadi saksi jika dia ada hubungannya dengan kesalahan yang terjadi di rumah tangganya. Tapi saya juga tidak tahu, kan? Bisa saja ada seseorang di bawahnya yang mengatur semuanya, dan Nona Jenner akan dimintai keterangan, dan dia bilang, saya tidak tahu apa-apa. Seperti, Anda harus bicara dengan asisten saya, atau eksekutif saya, atau siapalah. Bisa saja seperti itu. Dan akhirnya, Kylie tidak pernah hadir di persidangan. Itu kemungkinan, tapi kita tidak tahu. Tapi tahu, siapa yang tahu? Kylie dan pengacaranya yang tahu sekarang. Benar, dan Markala yang akan saya hubungi setelah ini. Tidak bercanda saja. Kami sudah menghubungi Anda yang mengatakan ini, ya? Kami belum menerima komentar dari tim Kylie. Tapi maksud saya, untuk merangkum semuanya, tuduhan-tuduhan ini memang sangat berat. Tidak ada seorang pun yang seharusnya merasa, kamu tahu, dibuat merasa buruk karena status mereka, agama mereka, asal-usul mereka, atau secara fisik dilempari gantungan baju. Tapi di saat yang sama, seperti yang sudah kita bahas, aku tidak tahu seberapa besar keterlibatan Kylie Jenner sendiri secara pribadi dalam hal ini. Sepertinya kita harus menunggu dan melihat perkembangannya. Ron, terima kasih sudah datang ke acara Skandal dan membahas gugatan ini bersama kami. Tentu saja, kapan saja. Sejauh ini, kami belum mendengar tanggapan apapun dari tim Kylie. Kami akan memberitahu Anda segera setelah ada kabar. Dan sepertinya itu berarti disitulah skandal hari ini berakhir untuk sementara. Jika Anda menyukai apa yang Anda lihat dan ingin lebih banyak lagi, atau ingin terhubung dengan saya di media sosial, Anda bisa menemukan saya di tempat seperti Instagram dengan nama Sierra Gillespie. Terima kasih telah menonton episode Skandal hari ini. Seperti biasa, saya adalah pembawa acara Anda, Sierra Gillespie, dan sampai jumpa di lain waktu.